Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bunda dengan Budi Family. Seperti janji saya dalam video sebelumnya, di sini saya akan merekuk resep yang diberikan oleh Chef Hadi dalam demo masak produk dari Putri Cinta dan Si Buyung ya. Ini Putri Cinta dan Si Buyung. Di sini saya akan merekuk atau mempraktekkan kembali apa yang diajarkan kemarin, yaitu membuat cara bikang pandan. Oke, dalam membuat cara bikang pandan ala Putri Cinta dan Si Buyung sangat mudah sekali, hanya menggunakan 2 tepung. Di sini kita gunakan tepung beras dan tepung khusus gorengan. Udah hanya 2 tepung itu saja ya untuk tepungnya. Kenapa tepung gorengan dari Si Buyung ini bisa kita pakai untuk membuat cara bikang? Karena tepung gorengan dari Si Buyung ini belum ada bumbunya ya, tanpa bumbu dan tidak berasa manis atau asin gitu ya, karena nggak ada bumbunya. Jadi hanya murni tepung saja. Saya akan mempraktekkan hanya setengah dari resep saja karena ini baru pertama kali saya bikin juga. Jadi nanti tepung berasnya saya pakai 125 gram. Kemudian tepung gorengan Si Buyungnya kita pakai 125 gram. Kemudian ada gula pasir 125 gram. Ada santan kental sebanyak 400 ml. Kalau Bunda nggak pakai santan bisa diganti dengan susu. Ini saya pakai susu ya karena lagi tidak makan santan. Atau bisa pakai Faber cream ya. Kemudian ada garam sedikit saja, mungkin 1/4 sendok teh aja, dan pewarna. Sini saya punya pewarna hijau muda dan orange. Oke Bunda, untuk membuat cara bikang mawar ala Chef Sinar Terang ya, ini sangat mudah sekali. Jadi hanya 2 bahan ini ya, tepungnya, kemudian ada santan, gula, garam, dan pewarna. Oke, langsung saja ya. Oh iya, untuk santannya ini nanti kita pakainya santan hangat ya, nanti santannya dipanaskan dulu. Oke, kita langsung aja ya membuatnya. Oke Bunda, kita timbang dulu tepungnya. Kita pakai tepung beras Putri Cinta ya, sebanyak 125 gram. Udah ya, 125 gram ini ya. Kita nolkan dulu. Oke, lalu kita tambahkan tepung gorengan ya, tepung khusus gorengan dari Si Buyung sebanyak 125 gram juga. Jadi gula dan tepung itu 1:1 ya, cukup ya Bun ya. Oke, kemudian kita tambahkan gula 125 gram juga. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Oke, lalu kita aduk-aduk dulu, kita campur semua bahan keringnya dulu ya. Setelah tercampur rata semua bahan keringnya, kemudian kita singkirkan dulu, kita sisihkan, lalu kita hangatkan santannya. Oke Bunda, kita masak santannya dulu ya. Oke Bunda, ini santannya sudah hangat ya. Saya tidak masak sampai mendidih. Ini sudah cukup. Kita matikan kompornya. Lalu langsung kita tuang ke dalam adonan. Jadi menuangkan ke dalam adonannya itu dalam keadaan panas ya Bun ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu.
lalu kita aduk-aduk. Oh iya, karena saya membuatnya sedikit, jadi saya tidak memakai mixer. Kalau kemarin chefnya bikinnya banyak ya, jadi dia mempraktekannya pakai mixer. Saya bikin setengah resep, jadi saya hanya memakai balon saja, sudah cukup. Kita aduk-aduk sampai rata dulu semuanya. Kita aduk sampai semuanya rata dulu seperti ini ya Bun ya, sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian kita tuangkan sisa santannya semua, lalu kita aduk lagi sampai rata. Kalau Bunda ragu mau pakai mixer juga nggak apa-apa, sebentar saja, pakai kecepatan yang rendah saja. Jadi emang adonannya itu kemarin nggak kental ya, agak coer-coer gitu. Aduk-aduk sampai rata, semuanya tercampur dan halus ya, sudah tidak ada tepung yang bergerindil. Boleh disaring kalau masih ragu, takut ada yang bergerindil tepungnya ya. Nah, ini sepertinya sudah rata. Ini sudah siap untuk kita cetak ya, untuk kita panggang. Nah, ini ya Bun ya, jadi bentuk adonannya coer seperti ini ya, enggak kental. Nah, ini sudah siap untuk kita masak. Ini akan saya bagi 3 karena saya menggunakan 3 warna ya. Oke Bunda, saya jelaskan cetakannya dulu ya. Di sini saya pakai cetakan seperti ini. Ini cetakan apem ya. Karena saya punyanya ini, adanya ini, nggak apa-apa, kita pakai aja. Ini untuk cetakannya tidak perlu diolesi dengan minyak atau diolesi margarin atau apapun. Seperti ini saja. Nih ya, cetakan saya seperti ini. Kita langsung panggang aja di api sedang cenderung besar sampai cetakannya benar-benar panas. Oke Bunda, ini sudah saya panaskan dulu cetakannya. Jadi pakai api sedang ke panas ya, sedang ke besar. Bingung kan, sedang ke besar. Sedang tapi agak besar sedikit. Jadi kita biarkan sampai cetakannya benar-benar panas dan mengeluarkan asap. Oke, selagi kita nunggu cetakannya panas, kita warnain dulu adonannya. Oke Bun, untuk adonannya ini sudah saya bagi 3 ya. Kurang lebih jadi sekitar 200 ml lebih sedikit tiap warnanya. Oke, akan saya beri adonan. Yang satu warna putih biasa ini ya, warna normal. Kemudian ada warna hijau. Saya kasih warna hijau sedikit. Untuk pewarnanya terserah mau pakai merek apa saja ya. Ini hijau muda saya pakainya merek kupu-kupu. Ini kurang sedikit. Aduk sampai warnanya benar-benar menyatu semua ya. Jadi warnanya rata, terutama di bagian bawah-bawahnya. Oke, setelah itu kita sisihkan. Kemudian kita warnai adonan yang berikutnya. Saya pakai warna orange. Ini juga dari kupu-kupu. Untuk warna selera ya Bun ya, boleh pakai merah sama coklat, mau 2 warna juga boleh. Tapi kalau menurut saya
cantikkan 3 warna ya, mau warna yang gonjreng atau yang soft terserah juga. Kurang sedikit sepertinya. Seperti ini ya bun ya, warnanya cantik orange. Oke, kita tunggu cetakannya mengeluarkan asap, jadi dia benar-benar panas baru kita tuangkan. Oh ya bunda, hampir kelupaan ya. Jadi selagi kita menunggu cetakannya panas dan kita memanggang, kita sudah menyiapkan tempat seperti ini ya, loyang, lalu diberi serbet makan atau kain, apalah terserah ya, yang penting kain, dan diberi air. Ini ada airnya ya. Ini Bu, untuk apa? Ini untuk mengangkat adonan kuenya ya setelah dipanggang matang. Jadi sama loyang cetakan kuenya masukkan ke dalam sini. Biar agak dingin baru kita angkat. Jadi bisa lepas, kan kita nggak pakai ini ya, nggak pakai margarin ataupun minyak. Oke bunda, ini sepertinya cetakannya sudah benar-benar panas. Kalau di sini saya lihat sudah mengeluarkan asap, tapi nggak kelihatan ya di video, nggak apa-apa. Sebelum dicetak kita aduk-aduk dulu adonannya ya, barangkali ada yang mengendap. Oke, lalu langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan. Bismillah. Ya, kemudian langsung kita timpa dengan adonan putihnya. Lalu akan saya tambahkan adonan orange-nya. Oke, setelah seperti ini sudah keluar ini ya, buih-buihnya. Kita kecilkan apinya, udah berlubang-lubang ya di atasnya seperti ini ya bun. Boleh kita kecilkan apinya. Untuk mematangkan semuanya ya. Ini namanya trial, saya pertama kali bikin ya bun, jadi masih kayak gini, ada yang gotang-gotang, keruak-keruak, nggak apa-apa ya. Oke bunda, seperti ini ya. Jadi ini bagian atasnya sudah benar-benar matang, sudah nggak ada yang basah. Jadi dalam pembuatan carabikang ini tidak kita tutup ya atasnya ketika kita memanggang. Kalau kita tutup nanti nggak jadi carabikang, jadinya kue apem. Itu kata chefnya. Bun, ini sudah matang. Ini akan saya angkat dan saya pindahkan ke loyang yang sudah berisi air tadi ya.
Oke, seperti ini tadi ya bun ya. Sepertinya saya ngasih airnya kebanyakan, jadi ada sedikit ini yang kemasukan air bagian pinggirnya. Nggak apa-apa, saya pakainya air matang tadi kok ya. Ini kita biarkan agak dingin dulu baru kita angkat. Kalau masih panas seperti ini kita cungkil nggak bisa, masih keras ya. Oke bunda, sekarang kita coba ini ya, keluarkan dari cetakan. Sudah agak dingin, masih anget-anget, susah ya. Kita mungkin harus menunggu dingin kali ya bun ya. Ini masih bisa, cuma masih agak lengket. Wow, dan hasilnya gosong. Oke, nanti kita coba lagi ya bun, adonan yang selanjutnya. Kita coba nanti atasnya dibuka bisa apa enggak ya. Masih ada sisa adonan, nanti kita coba lagi ya. Ini kita sisihkan dulu, kemudian kita angkat semuanya lagi. Sepertinya ini gosong semua ya bun. Dan trial pertama sepertinya kurang berhasil. Oke bunda, ini dia hasilnya. Gosong semua. Entah ini masih bisa dimakan apa enggak ya, kita coba dulu. Kita bentuk mawar dulu ya. Mungkin nanti kita coba panggang pakai api kecil saja, tapi cetakannya benar-benar panas karena mungkin cetakan yang saya pakai dengan yang chefnya pakai itu beda ya. Oke bun, untuk mencetak menjadi mawar, di sini saya sudah ada gelas, saya punyanya gelas ini. Kemudian kita siapkan tutup botol apa saja ya. Saya coba ini ya, seperti ini. Lalu tutupnya kita taruh di tengah, kita tekan sampai ke dalam, kemudian pinggirnya kita buka. Sebenarnya jadi ini ya bun ya, cuma gosong aja. Ini ya. Mungkin kita coba nanti pakai api yang kecil aja ya. Nah, seperti ini bun. Nanti tinggal kita taruh cetakannya. Hasilnya gosong seperti ini. Oke, kita coba panggang yang lainnya ya bun. Oke bunda, sekarang ini percobaan memanggang yang kedua. Karena adonannya masih ya, untungnya masih ada adonan. Jadi kita bisa mencoba dengan api yang lain, yang tidak seperti tadi ya. Ini saya pakai apinya api sedang ke kecil. Tadi kan sedang ke besar ya. Sepertinya apinya kebesaran. Karena saya pakainya kan cetakannya seperti ini ya. Kalau yang chefnya kemarin pakai itu lubangnya lebih dalam dan bawah cetakannya itu ada plat bajanya. Kalau yang ini kan enggak. Jadi mungkin karena beda cetakan jadi nggak bisa pakai api besar.
Ini saya pakai api sedang ke kecil. Kita tunggu sampai cetakannya benar-benar panas, beruap, baru nanti kita masukkan. Oke bunda, ini sepertinya cetakannya sudah benar-benar panas, sudah berasap. Tapi ini saya menggunakan api sedang ke kecil ya. Bismillah. Oke, kemudian adonan putih langsung masuk. Kebanyakan isinya, ini saya nuangnya kebanyakan bun, harusnya cuma 3/4 cetakan ya, nggak apa-apa, masih ada sedikit cetakan. Sisa-sisa adonan sayang. Oke bunda, sambil menunggu yang sebelah sini matang ya, kita geser-geser. Ini saya pakai api kecil ya, sedang ke kecil. Wow, ini kalau isinya kebanyakan jadi seperti ini bun, kita kecilkan saja ya. Oke bunda, ini sudah matang, akan saya pindahkan ke loyang yang bersih air ya. Bismillah. Jadi jangan deket-deket ya ketika kita memasukkan ke dalam adonannya, karena sangat panas sekali. Itu sampai airnya jadi mendidih. Oke, ini masih panas ya bun. Sebentar lagi. Ini akan saya gunting yang keluar-keluar seperti ini, pinggir-pinggirnya, untuk memudahkan kita nanti mengangkatnya. Saya gunting saja yang nempel-nempel ya. Guntingnya pakai gunting bersih. Oke, sebentar lagi. Ini masih panas. Sebentar lagi nanti baru kita angkat ya, biar mudah mengangkatnya. Oke bun, ini sepertinya sudah agak dingin ya. Coba kita angkat. Bismillah. Semoga yang ini berhasil ya. Masih agak lengket-lengket. Nah, ini lebih mudah dari yang tadi bun. Dan sepertinya tidak begitu gosong. Bismillah. Insya Allah ini berhasil bun. Ini nggak begitu gosong ya. Kalau cara bikangan emang umum bawahnya seperti ini, dan diangkatnya lebih mudah. Kita sisihkan dulu, kita angkat yang lain.
Oke Bunda, ini dia percobaan memanggang kita yang kedua. Dan 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7. Tadi yang pertama jadi 9 ya. Berarti jadi sekitar 15 pakai tepung 125 gram dengan loyang apem yang kecil-kecil itu ya. Oke. Sini akan saya tunjukkan hasilnya. Yang tadi dan yang ini memang agak gosong ya, ini yang bagian tengah gosong, tapi dia enggak keras, lebih lentur dari yang tadi, dan gosongnya enggak terlalu gosong banget ya, mungkin karena cetakannya juga tadi kegosongan. Ini bagian tengah juga agak gosong, dan ini yang bagian pinggir lumayan cantik ya. Oke, sekarang kita akan membentuknya menjadi bunga mawar. Saya pakai mug seperti ini ya, karena pakai gelas tadi nggak jadi, hasilnya kurang bagus. Kita coba pakai ini, dan biasa ya, tutup botolnya masih tetap kita pakai. Kita tekan seperti ini, lalu kita ginikan. Nah, kalau yang chefnya nyontoin kemarin digunting pinggir-pinggirnya. Nanti kita coba digunting ya. Ini yang nggak pakai gunting seperti ini hasilnya. Sepertinya berhasil ya Bun ya. Lumayan lah jadi ya. Oke, sekarang kita coba yang digunting pinggir-pinggirnya ya. Tetap seperti ini. Lalu kita gunting, jangan lupa guntingnya gunting yang sudah dibersihkan ya, sudah dicuci. Dan seperti ini yang digunting, sepertinya hasilnya bagus yang digunting ya Bun ya. Nanti di bawahnya kasih kertas yang agak lancip gitu ya, biasanya kalau dijual-jual. Ini saya nggak punya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah berhasil. Oke, nanti akan saya kasih tips-tipsnya di akhir ya. Oke Bunda, ini dia hasilnya. Sudah jadi, cantik-cantik ya. Alhamdulillah berhasil. Dengan resep dari Putri Cinta dan Si Buyung, hanya menggunakan 2 tepung ya, tepung beras Putri Cinta dan tepung gorengan Si Buyung. Saya pertama kali mencoba ya ini, dan alhamdulillah langsung berhasil. Tadi memang gagal di pemanggangannya ya. Memang kita harus belajar dari pengalaman. Saya pakai setengah resep tadi ya, 125 gram tepungnya. Pakai cetakan kue apem yang kecil, yang 1 loyang itu isi 9. Jadinya sekitar 15 pieces, dan lumayan besar sih jadinya menurut saya ya. Oh ya, ini akan saya tunjukkan yang sebelah sini. Ini sampai sini nih yang pakai api kecil, yang ini yang pakai api sedang ke besar, ini sedang ke kecil ya. Kita lihat hasilnya dan rasanya. Oke, kita coba pakai yang api sedang ke kecil, bawahnya seperti ini ya. Bagus umumnya cara bikang ya. Kita coba rasanya. Ini bersarang banget ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bener-bener enak Bun. Tadi kan saya nggak tambahkan vanili atau pewangi yang lain ya. Saya juga nggak pakai pasta pandan untuk pewarnanya, tapi ini udah ada aroma wanginya karena tepung beras dari Putri Cinta itu sudah menggunakan beras pandan wangi. Hasilnya enak banget, manisnya pas, gurih, mantap. Oke, sekarang kita coba yang tadi kita pakai api besar ya. Nih bawahnya gosong banget dan keras ya Bun. Jadi sepertinya yang gosong ini masih bisa dimakan, cuma yang bisa kita makan itu bagian tengahnya.
Ininya aja ya, kulitnya sepertinya pahit dan keras. Oke, kita coba. Bismillah. Seperti ini ya bun, rasanya sama, enak, manis, gurihnya, aromanya juga wangi, cuma ada aroma gosongnya sedikit. Dan kalau yang gosongnya kemakan ini tadi kemakan, rasanya pahit banget. Oke bunda, saya berikan tipsnya ya bun ya. Ketika memanggang, kalau pakai cetakan yang seperti saya tadi, sebentar saya ambilkan cetakannya dulu ya. Oke bunda, saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau kita memanggang pakai cetakan seperti ini cetakan kue apem. Sebenarnya ini lumayan tebel ya, tapi dibanding dengan yang chefnya kemarin bawa pakai, itu dia lebih tebel. Dan bagian bawahnya ada plat bajaknya ya. Kalau ini saya enggak. Dan kalau yang punya chef yang kemarin praktek itu ininya lebih dalam, 2 kalinya ini. Kalau ini saya setengahnya, sepertinya dia dalam banget. Jadi kalau bunda memakai cetakan seperti ini, cetakan kue apem, saran saya pakainya api kecil saja. Jadi hasilnya bagus, nggak gosong. Pakai api kecil, tapi menuangkan adonan ke dalam cetakannya ketika cetakan ini sudah benar-benar panas dan mengeluarkan asap ya. Baru kita tuangkan cetakannya. Dan kalau bisa menuangkan adonan, kan per layer ya, kita warnanya beda-beda. Cepet ya bun, harus cepet. Kalau kelamaan seperti saya tadi, jadi yang bawah udah matang duluan, atasnya baru mau tuang, jadinya beleber-beleber seperti itu. Oke bunda, demikian tadi ya tips dari Budi Family. Ini adalah cara bikang dengan menggunakan tepung beras putri cinta dan tepung gorengan si Buyung. Hasilnya enak banget, bisa untuk ide jualan bunda semua. Bikinnya mudah, praktis, hasilnya banyak, modalnya sedikit. Oke, ini dia bunda, cara bikang mawar ala Budi Family. Selamat mencoba.